أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Di pada akhir tahun 2021 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan peringatan kepada kita, banyak memberikan teguran kepada kita, sehingga kita lihat, kita dengar daripada siaran-siaran atau media-media yang mana Nusantara Indonesia pada sekarang ini sedang dilanda musibah, dilanda percobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman, di mana-mana ada musibah, kita nggak usah terangkan lagi satu persatu. Yang terjadi betul-betul yang banyak membawa korban, yang banyak menelan korban dari mulai Pulau Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lainnya kena imbas musibah itu. Itu suatu teguran dari Allah. Janganlah kita lupa kepada Sang Pencipta, yaitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut pandangan kacamata Islam, itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun namanya. Inilah yang terjadi, yang kita rasakan sekarang ini di akhir tahun 2021 menjelang 2022. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita ini begitu juga manusia. Kita lupa bahwa tiap-tiap kedatangan tahun baru Hijriah atau Masehi itu satu pertanyaan untuk diri kita. Apakah umur kita ini makin bertambah atau makin berkurang? Ini di dalam Al-Quran Allah tegur kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Itu teguran Allah. Hai sekalian manusia yang beriman, hendaklah kalian pribadi masing-masing memperhatikan, menghitung diri kita untuk kita meninggal dunia besok, apakah sudah siap? Ini pertanyaan. Yang jawab siapa? Kita sendiri. Maka dari itu, adanya musibah termasuk itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap untuk menghadapi kematian atau belum? Ini baru musibah. Kalau azab Allah sudah menimpa diri kita atau negeri kita, na'udzubillah min dzalik, azab bukan musibah lagi. Kalau azab sudah murka Allah. Kalau musibah masih bisa ditoleransi. Mari kita introspeksi diri kita.
Tiap-tiap tahun umur kita makin berkurang, makin tambah persediaan umur kita dari Allah Subhanahu wa taala makin berkurang. Kalau toh umur kita diberikan 63 tahun, sekarang udah 62 tahun. Kita tinggal hitung berapa lama kita masih hidup di dunia ini. Itu semua umur ajal Allah yang berikan. Semua manusia tidak tahu berapa ajalnya, berapa umurnya. Kita tinggal nunggu saja. Kapan kematian akan datang di diri kita? Tiap hari, tiap jam, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Umur kita digerogoti. Bahasa Betawi digerogoti itu dimakan. Oleh apa? Oleh usia. Kita tidak terasa. Dimakan umur kita tiap-tiap hari. Digerogoti kita tidak terasa. Tahu-tahu kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara hadirin, mari kita camkan, kita renungkan tiap-tiap kejadian dan tiap-tiap datangnya tahun baru. Kita harus berpikir ke sana. Apakah kita masih bisa hidup 20 tahun lagi, atau masih hidup 30 tahun lagi? Itu urusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang penting mari kita perhatikan, Allah yang memberikan kita nikmat yang banyak, kita gunakan, kita amalkan, kita realisasikan. Karena semua itu nanti akan menjadi beban kita, tanggung jawab kita. Nikmat Allah banyak, umur panjang, rezeki murah, badan sehat. Ya, itu namanya nikmat Allah. Apakah itu kekal? Tidak. Sekali lagi tidak. Tidak ada pun yang kekal. Kecuali nikmat iman yang kita pengen kekal di dalam diri kita, dan nikmat Islam jangan sampai hilang. Kalau nikmat iman dan Islam lolos atau copot dari jiwa kita, na'udzubillah min dzalik, kita disebut mati dalam dalam su'ul khotimah. Na'udzubillah. Mari iman Islam yang sekarang kita masih etis berjalankan iman Islam kita, jangan sampai kita lupa dengan godaan-godaan dunia yang merayu, yang mengajak kita lupa kepada akhirat, lupa kepada mati, lupa kepada hal-hal yang lain. Ini kebanyakan manusia. Kenapa? Itu dunia manis, hijau, dan menarik dunia. Tapi isinya apa? Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam firman-Nya, "Wa mal hayati hadhihi dunya illa la'ibun wa lahwun." Itu dunia. Tidak ada kehidupan dunia ini kecuali la'ib, permainan, walahun, dan melalaikan. Dunia hanya 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun kita nikmati kalau memang umur kita dipanjangkan oleh Allah. Kalau umur kita sekarang 63, ya nerima kita. Umur manusia, umat Muhammad
Di dalam hadisnya tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun. Tinggal kita koreksi diri kita. Ya, gua sekarang udah 62, tinggal setahun lagi dong. Iya, kalau kita berpikir. Tapi Allah yang berikan umur kita. Itu kuat pegangan. Ya, 70, antara 60 dan 70. Alhamdulillah 70 masih sehat, masih afiat. 80 masih sehat. Itu namanya sudah diberikan kelebihan, bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat yang banyak yang diberikan kepada kita itu bukan sekedar diberikan saja, nanti ada pertanggungan jawabnya. Ada pertanyaannya, bukan sudah saja, bukan. Sama seorang pegawai pejabat berikan mandat uang yang miliaran, lu manain tuh duit, kan begitu. Pertanggung jawabannya apa? Kita juga nanti Pak, di hari kiamat, setelah kita bangkit dari kubur kita masing-masing, belum langkah jauh, Allah telah menanyakan dengan para malaikat-malaikatnya. Ditanya kita 4 macam. Dalam hadis Allah Subhanahu wa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazalu qadama abdin yaumal qiyamah illa ayus'ala an arba'in. Ditanya kita 4 macam. Sebelum kita kemana-mana, baru dibangkit, ditanya 4 macam. Tentang apa? Tentang di dunia. Apa yang pertama? An umrihi bima abna. Umur kamu yang panjang untuk apa? Umur kita yang panjang untuk apa selama kamu diberikan umur panjang? Itu pertanggungan jawab. Bukan sudah saja kita meninggal. Kalau umur kita gunakan yang baik, selalu taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya, alhamdulillah itu umur yang khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu, itu yang benar. Kalau umur panjang untuk ugal-ugalan, untuk senang-senang, lupa daripada ibadah, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, ditanya lagi tentang duit kita, harta kita. Wa an malihi bima aina iktasabahu. Dari mana kamu duit itu banyak? Miliaran, jutawan. Dan kemana kamu infakkan? Wa aina anfaqahu. Ditanya itu Pak nanti. Kalau memang kita seorang yang beragama Islam, tahu saya diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, saya kembalikan kepada Allah. Kembalikannya bagaimana? Dengan jalan beramal, berjariah, bersedekah, berzakat. Itu namanya duit kita pada jalan yang benar. Bukan untuk hura-hura, untuk mencari kesenangan di dunia, bukan. Apalagi berbuat dosa-dosa besar. Yang ketiga ditanya tentang badan kita nih. Wa an jasadihi bima abla. Kamu ganteng, kuat, sehat, badan kamu untuk apa badanmu kamu itu? Untuk sekedar pamer, untuk sekedar kesenangan, untuk sekedar lain-lain? Itu kita yang jawab. Artinya semua akan ditanya. Ya, badan kita punya begini hebat. Nah, ditanya di hari kiamat, kemana? Untuk apa padamu? Apakah untuk rajin beribadah, rajin menghadiri majelis taklim, rajin bersedekah macam alim lain? Ini yang baik. Yang terakhir tentang ilmu, wa min ilmihi bima amila bih. Ini orang yang punya ilmu jangan
enak-enakan. Banyak sedikit ilmu yang penting kita jadikan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Ilmu dicari sebanyak-banyaknya, buat apa kalau tidak manfaat? Hanya kita buat pajangan saja. Itu tidak benar. Ilmu yang sedikit, yang banyak kita manfaatkan kepada orang lain, kita bagi kepada orang lain, jadilah kita ilmu nyunta bau. Mudah-mudahan Pak, 4 macam ini kita renungkan. Sama umur kita pikirin 2022 ini apa nyampe besok 2003? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memelihara kita. Jauhkan kita dari bahaya musibah, penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Jadikanlah kehidupan kita di dunia bahagia dan di akhirat lebih berbahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.